Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gimana teman-teman kabarnya saat ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di training kelas online The Secret Tarik Rezeki. Semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, dan juga harus tetap semangat. Walaupun gimana pun kondisi teman-teman saat ini, aku tahu ya kan, harus tetap semangat. Sebelum kita mulai, mari kita doa dulu dengan kepercayaan masing-masing, yang mana insya Allah semua yang ikutin training ini adalah orang muslim ya, seorang muslim. Kalau gitu saya tuntun untuk pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan takubbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah rabbil alamin teman-teman. Ya, di sini aku bukakan video karena banyak banget ternyata teman-teman yang masih banyak belum mengerti dan untuk melanjutkan. Biasanya kalau yang sebelum-sebelumnya kan kalau ada yang belum ngerti boleh ikut training kelas lagi gitu kan. Tapi saat ini aku bikinin full video berupa video buat teman-teman. Jadi dari kemarin aku mengolah pikiran aku gimana caranya ya. Kalau dalam satu video itu biasanya kan kebanyakan ya. Jadi ini aku bikin part per part. Jadi teman-teman bisa ngulang-ulang lagi gitu. Oke, teman-teman di sini masih adakah yang belum mengerti sama sekali tentang ilmu The Secret Tarik Rezeki? Belum tahukah tentang caranya kita berdoa, adab kita berdoa, ya kan, gimana cara afirmasi, stripping, visualisasi, meditasi untuk memanifestkan semua doa-doa yang kita inginkan itu lebih cepat terwujud. Nah, di sini dia untuk percepatan rizki kita, apapun yang kita inginkan, kita manifestkan itu cepat terwujud. Ya, teman-teman, disinilah ilmunya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, aku mau ya, dimanapun teman-teman saat ini dan sedang melakukan apapun ya, aku mau kita sama-sama menyatukan frekuensi kita, menyatukan hati dan juga pikiran kita, supaya selama beberapa jam ke depan materi ini akan bisa teman-teman fahami dan hayati. Ya, posisi teman-teman saat ini kayak seperti apa, tolong dibuat senyaman mungkin, dalam posisi duduk, dalam posisi berbaring mungkin, senyaman mungkin. Oke, setelah itu aku mau teman-teman tutup mata. Kita sama-sama tutup mata, kita sama-sama berafirmasi. Tutup mata dimulai. Tolong dengarkan setiap kata-kata yang aku ucapkan setelah ini. Hanya suara aku yang teman-teman dengarkan. Saat ini apapun yang teman-teman rasakan, sedang pusing, sedang apapun itu, tolong lepaskan dulu semuanya. Aku mau teman-teman beberapa jam ke depan untuk fokus mendengarkan suara aku. Teman-teman boleh tarik nafas lewat hidung sedalam-dalamnya, keluarkan lewat mulut perlahan. Ucapkan alhamdulillah. Lakukan 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Teman-teman, aku minta tolong untuk kosongkan pikiran dan hati teman-teman. Seperti gelas yang kosong, di saat kita ingin menaruh air, maka air itu akan tertampung. Begitu juga dengan pikiran dan hati kita. Untuk saat ini, tolong kosongkan dulu pikiran teman-teman dan hatinya untuk menerima semua ilmu-ilmu yang aku sampaikan di training malam ini. Apapun dan semua materi akan masuk ke dalam hati dan juga pikiran teman-teman. Dan yakini setelah ini kehidupan teman-teman akan berubah menjadi luar biasa, menjadi ajaib. Amin. Boleh teman-teman?
buka matanya. Oke. Aku mau lanjut lagi ya. Sebelum kita mulai lagi ke materinya ya, seperti kata-kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Oke, di sini aku mau memperkenalkan diri nih. Halo, assalamualaikum, nama aku Umi Fadilah. Jadi Umi Fadilah itu memang nama asli ya teman-teman ya. Bukan nama dipanggil Umi Fadilah, bukan. Jadi anak-anak memanggil aku itu Mama Umi gitu. Jadi aku mengenal ilmu The Secret Tarik Rezeki ini ya, khususnya di awal itu aku baru tahu tentang Law of Attraction, yang artinya itu hukum tarik menarik, itu di tahun 2012, konsisten hingga tahun 2016. Saat itu aku stuck karena saat itu aku dapat cobaan dan aku tahu hukum tarik menarik itu belum ikut kelas training, jadi baru hanya sedikit aja ilmu yang aku tahu, tapi saat itu aku langsung terapkan dan aku kembali lagi konsisten dan mengikuti kelas training itu di tahun 2019 hingga saat ini, dan akhirnya aku merubah menjadi luar biasa dan makin luar biasa di saat aku sudah ikut kelas training. Kenapa saat dulu tuh aku nggak langsung ikut kelas training? Karena dulu tuh belum ada training online seperti ini teman-teman gitu, dan alhamdulillah sekarang udah banyak banget ya training kelas. Tinggal teman-teman pilih tuh ya kan, mau coach yang seperti apa gitu kan. Oke. Lanjut lagi, sebelum aku konsisten mempraktekkan sistem Law of Attraction ya, bisnis aku tuh stuck teman-teman, begitu-gitu aja, pendapatan segitu-gitu aja otomatis, kerjaan di kantoran aku nggak pernah cocok, nggak pernah tetap, belum sampai setahun, baru berapa bulan aku resign, kayak gitu kan. Ada aja gitu ya persoalan di dalam kantor itu, masalah dengan keuangan otomatis, karena pendapatan aku, bisnis aku stuck aja gitu kan, dikejar-kejar debt collector. Tuh Masya Allah, aku udah sering beberapa kali ya, zaman dulu ya, ada juga aku sharing di TikTok aku ya, zaman dulu aku dikejar debt collector mobil saat itu. Jadi aku tuh udah 3 bulan aku nggak bayar mobil ya, karena saat itu aku bener-bener lagi stuck banget ya. Di tahun 2016 itu yang aku bilang aku stuck, aku memiliki banyak cobaan gitu kan, karena ilmu loa aku belum belum maksimal gitu kan, dikejar-kejar debt collector. Aku dari Jakarta jalan ke Kediri, ke kampung orang yang jauh dari situ, dan akhirnya aku tertangkap oleh debt collector di sana. Yang aku lagi nyetir, bayangin teman-teman, aku lagi nyetir, tiba-tiba aku dihadang oleh mobil Avanza, disalip, terus dia berhenti, keluar 5 orang debt collector, badannya gede-gede, tahu kan kalau debt collector ya gede-gede gitu. Aku nggak tahu kalau ternyata itu adalah debt collector. Aku langsung jejeritan, ini siapa? Aku pikir ada orang jahat yang mau ngebunuh aku. Drama banget gak sih? Langsung aku lablas dia, aku langsung sambil nge-googling kantor polisi terdekat di sana mana, lampu merah, aku langsung bablas kayak gitu. Ketemulah masuklah gitu aku ke kantor polisi, karena aku ngerasa aku nggak punya masalah sama siapa-siapa gitu. Ternyata sampai di kantor polisi, mereka turun gitu kan, ini Ibu Umi Fadilah ya katanya gitu. Iya Pak, Bapak ini dari mana gitu kan? Saya dari finance untuk ngambil mobil Ibu. Wow, debt collector ternyata. Gila ya, keren banget gitu ya saya ya dalam hati gitu. Tuh, kayak gitu. Kalau yang namanya debt collector lagi, apalagi diteleponin sama orang bank, kartu kredit itu udah sering banget teman-teman. Jadi drama banget memang kehidupan aku. Toxic banget lah bahasanya gitu ya. Terus hutang ratusan juta, itu udah. Ketipu ratusan juta, udah. Ya, yang namanya aku main binomo, yang namanya main lagi trendingnya si Indra Kents, tau nggak? Itu uang aku mau ratusan juta itu habis aku kesirap sama binomo. Terus apalagi itu aku waktu itu hijrah, tapi aku belum bener-bener hijrah beneran gitu. Jadi aku masih mindset dunia banget kayak gitu, yang sistem sistem The Secret Tarik Rezeki itu belum aku gabungkan kayak gitu. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya, kalau misalnya dapetin ilmu yang cuma setengah-setengah, itu di saat kita punya dapet cobaan, itu memang luar biasa, kita bakalan terombang-ambing. Terus habis itu ketipu ratusan juta, belum lagi bisnis online yang katanya, oh iya dapat profit 30% dari uang yang kita masukkan. Aduh teman-teman, aku hampir ratusan juta juga aku masukin uang, akhirnya kena tipu.
kayak gitu. Paranoid, panikan, negative thinking. Kerjaannya aku ngeluh terus sudah otomatis karena energiku tuh low, sering kena penyakit, gampang kepancing emosi, dan aku pernah divorce teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya persoalan seperti apa, baru diambil motor kah ya kan, atau baru apa, aku semuanya udah aku rasakan gitu. Dan alhamdulillah sesudah aku konsisten memperhatikan loa ya waktu di awal ya, aku bisa lebih mengontrol emosi, lebih tenang dalam situasi apapun, hidup lebih tenang, damai, relax, selalu menikmati suasana, auraku terbuka, ya kan, lebih awet muda, badan lebih fresh, imun lebih kuat, dan enggak gampang sakit. Kita bisa mewujudkan apapun yang kita mau dengan cara cepat. Istilah kata tuh doa tuh lebih cepat terkabul gitu ya kan. Terus kita bisa nge-track uang itu lebih mudah. Ya, kita bisa menarik uang, kita sebagaikan magnet uang gitu. Kita bisa attract pasangan kita. Kita pingin pasangan kayak apa, kita bisa tarik itu sesuai apa yang kita inginkan. Terus merubah pasangan sesuai yang kita inginkan itu lebih mudah. Terus tidak gampang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh jin dan setan. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman ada yang kena guna-guna, ada yang kena apa sih namanya, disantet, diguna-guna, itu nggak bakal kena, karena santet, guna-guna, jin dan segala macam itu nggak akan masuk ke dalam diri orang yang bahagia, orang yang bersyukur. Nah, ilmu ini nih pas banget gitu ya buat teman-teman yang kondisinya seperti itu. Jadi tenang aja gitu. Terus lanjut. Nah, jadi cara yang aku pakai saat itu adalah aku baru scripting dan juga afirmasi. Dan apa aja sih yang pertama yang terwujud dalam kehidupan aku? Banyak banget alhamdulillah yang terjadi ya teman-teman. Baru 2 hari aku mempraktekkan aja, keajaiban itu datang di saat aku niat nekat mau umroh. Saat itu aku baru single ya, saat itu aku baru divorce, aku nggak punya uang, padahal kondisi aku tuh single parent anak 3. Alhamdulillah Allah datangkan uang, rizki aku luar biasa dengan cara aku afirmasi, belajar. Saat itu pertama kali aku akhirnya dapat uang DP 3.500.000 untuk bayar DP umroh aku. Tuh Masya Allah, dari situ luar biasanya, karena aku yakin, aku yakini diri aku ini akan berada di Baitullah saat itu ya. Dan ini aku kerjakan pola-pola yakin ini ya, pola-pola afirmasi ini aku kerjakan di setiap hajat yang aku inginkan. Ya kan, mulai deh tuh berlahan deh tuh ya, bisnis tuh mulai meranjak. Masya Allah, Allah kasih jalan berupa perlipatan rezeki aku. Di 6 bulan aku bisa melunaskan untuk cicilan umrohnya sebanyak 25 juta, ditambah tadi DP kan kurang lebih hampir 30 juta ya. Aku bisa menyelesaikan cicilan itu dalam 6 bulan gitu. Kalau dulu aku masih belum punya hutang piutang tuh, zaman dulu yang hutang piutang tuh di tahun 2016 tuh makin menggila kehidupan aku. Alhamdulillah di bulan Februari ya, bulan Februari 2014 itu pertama kalinya aku menginjak kaki aku di Ka'bah, di Masjidil Haram, Masya Allah, di Madinah. Dari situ Masya Allah mulai perlipatan luar biasa lagi, makin ajaib kehidupan aku. Sebulan pulang dari umroh aku bisa membeli mobil, setelah itu uang masuk 50 juta, ratusan juta, dan akhirnya aku bisa berangkat lagi ke Baitullah yang keberapa kalinya gitu. Masya Allah teman-teman ya, itu dia. Nah, sekarang kita mau belajar nih, ini materi pokoknya apa? Apa itu law of attraction? Ya, yaitu spiritual and self development. Yang artinya bahasa Indonesianya itu hukum tarik menarik. Ya, salah satu dari hukum alam semesta ini. You get what you believe. Oke, teman-teman ya, dari situ ya, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu percayai itu, gitu. Jadi apapun yang kita pikirkan, kita akan menarik hal tersebut di dalam diri kita. Intinya dari hukum ini adalah terletak kepada apa yang kita pikirkan, apakah itu baik ataupun itu buruk ya. Jadi nggak ada pilih-pilih, mau baik akan terjadi, mau buruk akan terjadi. So, sebelum kamu mempraktekkan loa di sini, kamu harus tahu dulu tuh dream life kamu tuh apa, dream love kamu tuh apa, dream job kamu tuh apa gitu. Jadi jangan sampai salah-salah nih, supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ilmu ini ada di hukum fisika kuantum, hukum pasti teman-teman. Kalau teman-teman tahu ada hukum fisika ya kan, ada hukum matematika, ada hukum fisika kuantum. Yang mana kalau kayak hukum matematika itu udah jelas ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak ada tuh 1 tambah 1 sama dengan 3, 4, itu nggak ada ya kan.
gitu. Hukum pasti namanya. Nah, ini juga seperti ini ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, energi kita baik atau buruk, itu yang kita dapatkan dalam diri kita di kehidupan kita yang berikutnya. Kalau kita misalnya mengucapkan yang baik, maka keesokannya kita akan mendapatkan yang baik. Nah, itu dia kenapa. Kalau pertanyaannya adalah kenapa ya kehidupan aku tuh misalnya banyak persoalan, banyak permasalahan, orang kok nggak suka sama aku, misalnya gitu kan, kok aku sial aja, bla 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 segala macem ya kan, hutangku banyak. Karena apa? Karena setiap hari teman-teman itu mengeluarkan energi yang buruk, ucapannya buruk, pikirannya was-was ya kan, was-was itu kan negatif jatuhnya. Seperti itu, karena ini adalah hukum pasti. Jadi teman-teman harus percayain itu. Gimana cara merubah kehidupan kita? Kita rubah pikiran kita, mindset kita, ucapan kita, energi yang kita keluarkan itu menjadi bagus supaya ya istilah katanya perumpamannya benang kusut yang ada di dalam kehidupan kita itu akan menjadi lurus nantinya gitu ya. Kita lanjut lagi nih. Jadi macam-macam teknik loa yang berhasil yang aku pakai sampai saat ini itu ada 4 teman-teman ya. Yang pertama yaitu afirmasi, yaitu dengan cara kita mengucap, kita berucap, berafirmasi, berdoa gitu ya. Yang kedua itu kita dengan cara scripting, yaitu ditulis. Caranya tulis di buku kayak gitu kan. Nih cara buku scripting aku, ini buku scripting baru aku. Nih cara ditulis gitu ya. Nanti kita bakal bongkar satu-satu. Yang ketiga itu visualisasi, dengan cara menggambarkan kita membayangkan gitu ya. Terus yang keempat itu dengan water, dengan menggunakan air. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman, yaitu dengan cara afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Afirmasi yaitu segala sesuatu yang kita omongkan lewat ucapan kita, baik atau buruk, itu akan menjadi teman-teman kalau misalnya sesuai dengan pas dengan energi yang saat itu. Misalnya kita kan ngomongin jelek, otomatis itu akan terjadi jelek itu. Karena kalau kita ngomong jelek, otomatis energi kita akan low. Tapi kita meminta sesuatu yang baik di saat energi kita low, misalnya kita menginginkan sesuatu, terima kasih ya Allah, aku ingin kaya, tapi energi kita rendah, maka itu nggak bakalan terjadi. Yang terjadi itu adalah energi yang rendah itu, yaitu energi yang jelek kayak gitu. Oke, kita akan bahas gimana caranya untuk berafirmasi ya teman-teman bisa lakukan tuh kapan aja. Di sini yang aku katakan afirmasi yaitu afirmasi yang fokus, yang kita sisihkan waktu 10 menit untuk mengucapkan semua hal-hal yang kita inginkan dengan cara afirmasi. Kapan bisa dilakukan? Kapan aja teman-teman bisa lakukan kapan. Yang pasti posisinya itu kita harus fokus, hening, tidak ada gangguan, tidak ada kebisingan apapun ya. Biasanya kalau aku tuh afirmasi tuh sehabis sholat, entah sholat zuhur, entah sholat asar, maghrib atau isya, pokoknya aku pilih salah satu dari waktu itu yang posisinya itu yang enak gitu ya, yang nggak berisik. Kalau aku ya nggak ada suami pastinya, karena kalau ada suami pun aku udah nggak bisa konsen tuh, aku nggak bisa all out. Kalau aku ya, mungkin teman-teman punya apa sih namanya, cara masing-masing. Kalau aku kayak gitu sehabis sholat. Kenapa sehabis sholat? Karena biasanya energi kita sehabis sholat tuh udah tenang, jadi kita nggak gerasak berusuk gitu kan. Nah lanjut, kapan bisa dilakukan? Contohnya, contoh afirmasi yaitu nih aku contohkan ya, teman-teman bisa ikutin, bisa dicatat juga gitu contohnya. Kayak misalnya aku kan setelah sholat, setelah aku zikir gitu kan, aku dengerin musik yang aku kirimin itu ya, musik yang berupa audionya, musiknya aja didengerin gitu kan. Cara awalnya yaitu teman-teman tarik nafas yang seperti pembukaan tadi ya, kita tarik nafas lewat hidung sedalam-dalamnya, terus hempaskan lewat mulut perlahan. Alhamdulillah 3 kali kerjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nanti ada suara dia bakalan pecah, teng gitu ya kan, suara musiknya kan. Ini coba ya, aku bukakan di sini dulu sebentar. Ini suaranya bagus nggak ya nanti ya?
pertemukan orang-orang yang baik denganku. Kurang lebih seperti itu, lihat bahasa. Karena aku memang nggak bisa banget kalau udah dengerin suara ini, karena memang ini suara untuk afirmasi teman-teman ya. Ini kayaknya aku mesti harus ganti nikop dulu, karena memang takutnya teman-teman jadi gagal fokus. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman ya. Aku kalau udah dengerin musik itu, aku langsung terenyut dan langsung high energi ya, dan situ aku langsung curahkan semua kebersyukuran aku, masya Allah ya. Jadi teman-teman awalnya seperti itu, nanti pas suara pecah langsung ucapin. Jadi pertama itu bener-bener harus relax aja. Kata-katanya ya, kata-katanya yaitu nih ya, kalau misalnya, karena aku kalau udah ikutin pakai musik itu jadi nangis terus, terseduh-seduh. Makanya ini aku contohin gak usah pakai musik supaya nggak kayak drama banget ya gitu. Jadi kata-katanya gini, terima kasih ya Allah, aku begitu sehat, aku begitu kuat, aku begitu energik ya, aku sangat kreatif. Terima kasih ya Allah, aku sangat bahagia dan sangat bersyukur. Aku selalu beruntung ya Allah, aku selalu beruntung. Kehidupanku begitu ajaib, kehidupanku begitu luar biasa. Semua orang begitu bangga denganku, semua orang begitu menyukaiku. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah pertemukan hamba dengan orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sangat jujur, orang-orang yang sangat royal. Aku begitu luar biasa ya Allah, kayak gitu. Terus apa lagi, misalnya teman-teman untuk suami gitu ya, nih ini dicatetin ya teman-teman ya, supaya teman-teman nggak minta lagi contoh untuk afirmasi gitu, dicatetin, jangan malas untuk mencatat. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah datangkan, Engkau sudah pertemukan hamba dengan suami yang begitu mencintaiku, yang begitu sayang denganku, yang tutur katanya baik, yang begitu sopan denganku, yang begitu royal. Ya Rabb, dia adalah suami yang sangat bertanggung jawab kepadaku dan anak-anakku. Dia selalu melakukan bagaimana caranya untuk membuat kami semua bahagia. Ya Rob, muliakan dia, bahagiakan dia, limpahkan rizkinya ya Rob, sehatkan dia ya Rob gitu, karena dia begitu baik dan harus mendapatkan itu gitu ya Allah. Terus misalnya untuk kedua orang tua, bikin aja kata-katanya teman-teman pingin yang seperti apa. Terus untuk hajat teman-teman ya, misalnya teman-teman kepingin apa saat ini, contohnya misalnya kepingin mobil gitu ya, kepingin mobil, jadi kata-katanya seperti ini, terima kasih ya Allah, Engkau selalu limpahkan hamba begitu rizki yang begitu luar biasa, begitu banyak setiap hari. Kini aku dapatkan uang 100 juta setiap bulan. Aku begitu mudah mendapatkan uang, aku begitu luar biasa. Uang begitu mudah masuk dalam kehidupanku. Dimanapun aku berada, kapanpun, apapun yang aku lakukan, di saat aku tidur pun uang selalu datang dalam kehidupanku. Aku begitu mudah mendapatkan uang. Terima kasih ya Allah, aku begitu berkelimpahan. Dan kini akhirnya ya Rob, aku memiliki mobil impianku. Dan kini akhirnya aku memiliki rumah impianku. Terima kasih ya Allah, gitu kan. Itu tuh kita kalau udah ngebayangin powerful, kita tuh bakalan nangis, karena nangis ngebayangin kalau kita tuh emang bener-bener miliki itu. Teman-teman di awal-awal nggak apa-apa kalau tercancel dalam otak bawah sadar. Nanti lama-lama teman-teman juga bakalan terbiasa dan akhirnya menghayati afirmasi itu semua ya. Apapun yang teman-teman diinginkan itu ucapkan semuanya di afirmasi yang beberapa menit itu. Kalau aku bisa 2 kali musikan itu. Musik itu kan kurang lebih 8 menit 50 detik ya. Aku bisa 2 kali. Jadi untuk satu musik itu aku satu afirmasi. Musik yang kedua aku pakai untuk berzikir. Sisanya energi aku masih high, aku zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sampai 100. Terus aku zikir, ya Allah ya Wahhab ya Razzaq ya Mughni ya Latif ya Aziz, ya Allah ya Wahhab ya Razzaq ya Mughni ya Latif ya Aziz, sampai 100 juga. Udah habis itu kan di awal kan kita udah istighfar dan sholawat, sisanya aku afirmasi. Terus aku lanjutin hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, dilanjutin lagi ya Allah ya Wahhab ya Razzaq ya Mughni ya Latif ya Aziz. Itu aku kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi memang harus dihayatin. Itu contohnya udah detail banget di sini aku kasih tahu. Jadi teman-teman ulang-ulang lagi aja video ini kayak gitu ya.